Kayak apa sih pria yang akan jadi suami kamu? Dating sayang sampai mati. Aku kan dulu tahun 2000-an manggung lah bareng dia kan ke Kalimantan gitu kan. Teman aku ngomong begini, kok bodinya kayak mama gitu. Temannya gue penyanyi, kok bodinya kayak mama. Teman gue nyeletuk sampai gue liatin melar gitu loh. Nah situ kita waktu itu aku langsung flashback kan. Oh dulu ini bener apa enggak ya? Oh bener ya, dulu teman gue bilang bodinya kayak mama. Gitu. Sekarang kan bagus sih, cantik ya. Nah mungkin di situ waktu itu tahun 2004 apa 2000 itu udah kayaknya udah, kalau bener nih cerita kan 24 tahun lalu. Berarti itu waktu itu udah melahirkan, dan teman gue itu curiga gitu, sesama penyanyi juga. Perlahan satu demi satu teka-teki di balik kisah Denada Tambunan mulai disorot publik. Kali ini perhatian tidak hanya tertuju pada sosok Reza Rizky Rosano, pria asal Banyuwangi yang disebut-sebut sebagai anak kandung Denada, melainkan juga pada siapa sosok ayahnya. Teka-teki ini bukan terkuak melalui pengakuan Denada, bukan pula dari pernyataan resmi keluarga, melainkan dari apa yang disebut netizen sebagai ilmu cocoklogi. Potongan masa lalu, arsip pemberitaan lama, hingga jejak hubungan Denada di awal karirnya kembali diulik. Dari sanalah publik mulai mengaitkan sosok yang disebut-sebut sebagai pacar pertama Denada, yang kini ramai dikaitkan sebagai ayah kandung Reza. Melihat, jadi aku sambungin lagi nih. Oh iya ya. Terus aku lihat kan fotonya. Aku inget tuh, oh kayaknya pernah pacaran sama ini deh, ini gitu. Jadi kok agak ini ya, agak mirip ya, agak ini agak, jadi cocokologi. Jadi kita itu sama netizen juga terutama mencocokologi. Jadi dibongkar-bongkar pacarnya dulu siapa, ini siapa. Jadi dicocok-cocokin lah gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini supaya tidak liar pemberitaan, harusnya dia muncul. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Nama Tessa Mariska menjadi salah satu paling lantang menyuarakan pendapatnya. Dalam pernyataannya, Tessa menyebut bahwa publik sebenarnya sudah lama berspekulasi mengenai siapa sosok pria yang pernah dekat dengan Denada di masa lalunya. Menurutnya, potongan-potongan informasi tersebut kini kembali dirangkai oleh netizen seiring mencuatnya kasus Reza. Namun di balik spekulasi tersebut, Tessa Mariska menekankan satu hal penting. Ia menyuarakan agar Denada memberikan klarifikasi yang jelas terkait status Reza, bukan untuk kepentingan sensasi, melainkan demi masa depan Reza agar tidak terus berada dalam ketidakpastian dan menjadi objek spekulasi publik. Tidak hanya Tessa Mariska, perhatian publik semakin besar setelah Hotman Paris ikut buka suara. Meski tidak secara langsung menyebut nama atau menuding pihak tertentu, Hotman menyoroti pentingnya kejelasan hukum dalam kasus-kasus yang menyangkut status anak. Di luar nikah, yang kalau di luar nikah kan tetap ada hubungan hukum sama ibunya. Nggak perlu kalau selama ibunya mengakui anak ya udah. Nggak perlu tes DNA, kan ibunya yang dituntut kan, bukan bapaknya. Jadi nggak perlu tes DNA. Jadi langsung gugatan aja? Iya, karena anak di luar nikah itu adalah anak ibunya. Ya. Menurut Hotman, perkara seperti ini seharusnya diselesaikan dengan langkah yang tegas dan objektif agar tidak terus menjadi konsumsi liar di ruang publik. Kejelasan menurutnya adalah bentuk perlindungan bagi semua pihak, terutama bagi anak yang terlibat. Di tengah derasnya opini dan spekulasi, satu hal yang menjadi nyata, kisah ini telah bergeser. Bukan lagi sekedar soal masa lalu Denada, bukan hanya tentang klaim atau pembelaan, melainkan tentang bagaimana keputusan hari ini akan menentukan masa depan seseorang. Publik boleh berspekulasi, netizen boleh mengaitkan dugaan, namun pada akhirnya kejelasan hanya bisa datang dari mereka yang terlibat langsung. Dan kini semua mata tertuju pada satu pertanyaan besar. Akankah teka-teki ini dijawab dengan klarifikasi atau dibiarkan tetap menjadi misteri yang hidup di tengah opini publik? Dari PH-nya, katanya sih PH-nya D tidak mau datang karena kan tidak ada kewajiban buat datang mediasi. Nah, maksudnya aku udah nggak perlu ini dipakai persidangan di pengadilan, nanti ke pengadilan kan terkuak semua. Mending rangkul, mediasi, rangkul anak. Kalau benar itu anak kamu, rangkul anak kamu, karena itu yang dia butuh. Seorang anak itu tidak minta dilahirkan, tidak minta dan tidak memilih rahim siapa dia. Kita yang melahirkan, dia tidak pernah meminta. Dan karena kita melahirkan, kita yang harus bertanggung jawab. Begitu kita lahirkan di dunia, kita harus bertanggung jawab dengan sandang pangannya. Mau makan, mau minum, mau sekolah, semua kita. Karena kita yang mengeluarkan, dia tidak meminta, gitu loh.